Halo semuanya, balik lagi sama gue Afri, Gen Z Finance Coach yang 30 hari ke depan akan kupas tuntas diskusi keuangan. Balik lagi bersama istriku tercinta. Hai. Ya, hari ini kita bakal bahas bahasan Bahas apa nih? yang masih lanjut dari kemarin. Itu kemarin kita bahas utang-utangan, ada utang produktif dan ada utang konsumtif. Yang pada akhirnya utang produktif itu salah satunya adalah utang rumah KPR. Ya, nah tapi utang beda nih sama utang lain. Kalau utang rumah itu ada yang namanya SLIK OJK. Ya, itu makhluk apa sih SLIK OJK? Makan apa? Atau misalnya benda apa? Ya, itu apa? BI checking, apa SLIK OJK gitu ya. Pasti teman-teman semua juga di sini masih penasaran apa itu ya. Coba kalau kita tebak-tebakan kali ya. SLIK OJK, SLIK itu kan kayak SLIK apa ya? SLIK ya? Atau BI checking kali ya. BI checking itu kan Bank Indonesia. Berarti kalau BI checking berarti Bank Indonesia checking kita. Jadi ke rumah kita itu BI checking. BI checking, BI dicek gitu ya. Apa ya maksudnya ya? Penasaran nggak? Nah, kalau misalnya yang kan dari Dedek sendiri udah lama nih, itu kan di properti. Itu bisa jelasin ke kita mungkin BI checking itu seperti apa? Nah, jadi teman-teman untuk BI checking atau SLIK OJK, kalau sekarang namanya itu SLIK OJK gitu ya. OJK itu apa sih? Otoritas Jasa Keuangan. Nah, BI checking ini adalah suatu riwayat gitu ya bagi penduduk Indonesia gitu khususnya yang memiliki riwayat riwayat pinjaman. Nah, pinjaman di sini yang terdaftar di SLIK OJK itu apa aja? Pertama, bisa rumah. Kedua, bisa mobil. Terus pay letter. Kalau lihat tuh ya, teman-teman ya, di pay letter kan itu di bawahnya suka ada tuh, gitu ya, dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, berarti kalau teman-teman pakai GoPay letter itu terdeteksi tuh, gitu ya, hutangnya. Terus kemudian ShopeePay gitu ya, dan pay letter yang lainnya. Nah, itu teman-teman itu bisa kedetek tuh, gitu ya, riwayat pinjaman teman-teman semua. Tapi kalau semisal gimana kalau ternyata saya minjem uang ke teman nih, besar sih 5 juta semisal gitu ya. Apakah itu bisa terdeteksi gitu ya, BI checkingnya gitu? Enggak. Ya, jadi kalau kita minjem ke temen gitu ya, atau kita pinjem ke koperasi gitu, itu BI checking yang nggak terdeteksi, BI checking nggak terdeteksi gitu ya, atau SLIK OJK-nya nggak terdeteksi. Jadi ya memang pinjaman-pinjaman legal itu terdeteksi. Semuanya dari pertama kali nyicil gitu ya sampai saat ini itu kalau memang ternyata belum dilunasi akan kedetek semua. Makanya jika ada keterlambatan, nah disitulah nanti ada call-callannya yang di episode kemarin kita bahas gitu ya. Ada call 1, call 2, call timun, kubis gitu ya. Nah, maksimal call 1 sampai call 5. Sampai call 5. Berarti call 1 itu yang paling jelek, call 5 itu yang paling bagus. Nah, aku revisi ya. Jadi call di sini ada 5. Call 1, 2, 3, 4, 5. Kalau call 1 di sini 0 sampai 30 hari. Apa itu 0 sampai 30 hari maksudnya apa? 0 sampai 30 hari itu adalah cicilannya. Gitu ya. Jadi mencicilnya di sini kalau pembayarannya 0 sampai 30 hari dibayarkan, semisal nih nyicilnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, tanggal 30 bayar nih. Gitu ya. Maka itu masih masuk ke call 1. Makanya kalau call 1 ini disebutnya adalah kredit lancar. Kalau misalnya telat-telat dikit nggak apa-apa. Nah, kalau telat-telat dikit, mulai dari 31 sampai 90 hari itu dikatakan call 2. Dan call 2 itu adalah kurang lancar, perhatian khusus, perhatian khusus. Nah, jadi kalau semisal nyicil, semisal beli rumah atau semisal kredit mobil gitu ya. Nah, bayarnya di hari ke-35, maka itu disebut dengan call 2. Aku masih agak bingung nih. Berarti kalau
jatuh temponya mungkin setiap tanggal 1 nih, 1 Juli. Nah, 1 Juli tapi aku baru bayarnya 2 Juli. Kan telat tuh sehari. Itu kena call 1. Itu masuk call 2. Karena kan karena kan di hari ke-31 itu. Gitu. Jadi kalau 30 ke bawah itu disebut lancar. Tapi kalau misalnya sudah 31 sampai hari ke-90 itu masuknya call 2. Gitu, 3 bulan kemudian itu disebut call 2. Berarti kalau call 2 itu nggak bisa beli rumah tuh? Nah, pertanyaan yang bagus, nanti aku jawab ya, bisa atau enggak kalau call 2. Nah, kalau call 3 itu disebut kurang lancar. Kurang lancar di sini 91, hari ke-91 sampai ke 120 itu disebut call 3. Jadi, call itu dilihat dari mana sih jatuh temponya? Berapa lama telat membayarnya? Kalau semisal telatnya 40 hari baru bayar gitu ya. Nah, di bawah 90 hari berarti call 2 gitu. Di bawah 30 gitu ya. Berarti call 1. Tapi kalau semisal di bawah 120 hari nih, bayarnya itu 95 di hari ke 95 gitu. Maksudnya baru bayar cicilannya gitu ya. Berarti ini call 3. Gitu. Nah, kalau call 4 itu apa gitu ya? Diragukan karena dari 121 sampai 180 hari. 180 hari itu 6 bulan. 6 bulan. Jadi 6 bulan telatnya nih. Telatnya 6 bulan. Harusnya bayarnya tahun lalu, tapi kita bayarnya tahun ini sekarang. Iya, semisal 6 bulan pokoknya. Semisal sekarang Agustus. Semisal nyicilnya gitu ya, bulan Februari. Nah, baru bayar Agustus. Ini berapa ya? Juli semisal gitu ya. Nah, itu kan berarti telat tuh. Telat 6 bulan. Iya, telatnya 6 bulan itu masuk ke call 4 dan itu dikatakan disebutnya adalah diragukan. Berarti kalau udah call 4 itu udah nggak bisa beli rumah selama-lamanya. Nah, kita save dulu ya pertanyaannya. Masih ada satu lagi, ada call 5. Kalau call 5 itu apa? Call 5 itu macet. Call 5 itu macet dikatakan ketika pembayarannya atau keterlambatannya lebih dari 181 hari. Kalau lebih dari 6 bulan call 5. Kalau yang tadi ya kita kan bahasnya kan, kalau yang ada yang bagus, ada yang jelek slip OJK-nya. Kalau bagus itu berarti call 1, call 2 bagus. Nah, yang bagus tuh yang mana? Yang bagus adalah di call 1 karena call lancar. Nah, kalau call 2 ini perhatian khusus disebutnya. Nah, call 2 ini masih bisa beli rumah atau enggak? Masih bisa beli rumah. Tapi untuk beberapa bank gitu ya, untuk beberapa bank biasanya mereka merekomendasikan untuk dilunasi dulu. Dilunasi dulu. Hutang-hutangnya. Contoh semisal aku mau beli rumah nih gitu ya, aku mau beli rumah. Dan ternyata gitu ya, setelah disimulasikan ternyata ya memang simulasikan setelah dicek dan disimulasikan gitu ya, cek slip OJK-nya, ternyata aku telat nih pembayarannya gitu ya. Aku ada cicilan yang mana aku telat di hari, aku baru bayar itu di hari ke-35 semisal. Hutang aku berapa? Hutang aku semisal 10 juta, maka aku harus lunasi dulu hutangku 10 jutanya. Gitu. Jadi kalau telat biasanya dilunasin dulu gitu. Nah, tapi masih bisa. Kalau call 2 itu masih bisa. Nah, dari call 3, call 4 gitu ya, dan lebih warning banget itu di call 5. Kenapa? Karena kalau call 5 ini kan macet ya. Itu bank biasanya udah notice duluan tuh. Wah, ini call 5 gitu. Dan call 5 ini ada macam-macamnya. Ada karakter gitu ya, ada reject. Ini khusus untuk call 5. Bedanya karakter sama reject apa itu? Reject itu bank biasanya udah langsung nge-reject bahwa ternyata memang track record-nya customer ini ketika mencicil selalu telat 6 bulan lebih gitu. Nah, jadi selalu tuh nyicil paylater semisal nggak dibayar-bayar, nyicil mobil nggak dibayar-bayar gitu ya. Nah, sehingga penilaian bank ini di-reject. Intinya sulit lah kalau semisal nanti beli rumah, kalau dilihat dari riwayat sebelumnya gitu ya, dilihat dari historical sebelumnya, ini telat terus nih. Jadi bank reject biasanya. Dan kalau bank udah nge-reject biasanya gitu ya, kalau pengajuan di beberapa perumahan lain pun biasanya akan sulit. Gitu. Nah, satu lagi ini yang karakter. Kalau yang karakter itu apa gitu ya? Bank melihat gitu ya, si customer ini bahasanya gini, enggak setiap cicilan itu selalu telat. Tapi contoh semisal ini di bulan Januari dia
nyicil mobil semisal. Terus kemudian telat nih, gitu kan, telat, abis itu lancar. Habis itu telat lagi. Habis itu lancar. Semisal gitu. Intinya kalau karakter itu dia nggak selalu gitu. Nah, tapi dia itu kalau apa namanya mencicil ada aja kolimanya gitu sering. Gitu. Ada apa namanya? Semisal pay later telat gitu ya. Terus ini telat gitu. Beli rumah telat. Nah, itu biasanya karakter nih. Sama aja semisal contohnya kamu di sini ketemu apa namanya di kantor ketemu orang yang lagi parkir gitu ya. Parkir motor ataupun mobil yang miring semisal. Nah, terus kamu bilang, ini siapa yang parkir? Si itu. Oh, si itu emang dia mah kebiasaan. Nah, kayak gitu maksudnya. Karakter. Jadi kayak emang karakternya dia begitu kalau parkir, semisal gitu. Ini aku ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan ngomonginnya kalau itu batasnya adalah waktu. Jadi kalau misalnya lewat dari jangka waktu tertentu dia masuk tuh call-nya. Tapi bukan nominal ya. Nah, ini berhubungan juga dengan nominal. Biasanya kalau nominal ini gitu ya, itu ada toleransinya juga sih sebetulnya dari apa namanya dari beberapa bank, tapi nggak semua bank. Aku sebetulnya lupa nominalnya berapa gitu ya. Tapi untuk Slick OJK ini biasa ada juga customer yang malah 1.000. Yang 1.000? 1.000 nominalnya gitu ya, tapi telatnya macet itu kena juga gitu. Walaupun 1.000 itu masuk kalau misalnya telat dari 6 bulan kalau 5 gitu. Jadi nominal itu sebetulnya nggak ngaruh. Misal kalau semisal punya apa namanya, enggak kok di sini pinjamannya semisal cuma 2 juta gitu ya, yang dimasukkan ke Slick OJK itu ketika hutang 10 juta semisal, maka masuk dah tuh ke call 5, call 2, call 1 gitu ya. Enggak, jadi nominal itu enggak ngaruh gitu. Yang ngaruh itu adalah seberapa lama keterlambatannya. Menarik nih, kalau misalnya kita punya utang yang kecil, tapi kita lupa nih, saya punya utang pay later 2.500, enggak kita bayar setahun, berarti kan masuk call 5 tuh. Nah, berarti kita jelek tuh, nggak bisa beli rumah tuh. Nah, makanya ini juga banyak kejadian-kejadian di customer di kantor ya. Karena contoh semisal kejadian sekarang itu kan kita gajian tanggal 1 semisal. Tapi kita di sini mau beli sepatu semisal. Atau mau beli laptop atau mau beli yang lainnya. Nah, daripada semisal, apalagi kalau lagi 55, 11 gitu ya, promo Shopee gitu banyak ya. Diskon. Banyak diskon, diskonnya bisa 50%, bisa tapi harus pakai pay later. Gitu ya, dan lebih murah lagi pakai pay later. Nah, itu biasanya yang memotivasi orang akhirnya pakai pay later. Nah, terus kemudian punya cicilan, lupa dibayar-bayar, akunnya keburu keblokir. Ini yang kejadian di konsumen. Bahkan banyak juga yang sampai sekarang nggak bisa beli rumah. Gitu. Solusinya apa gitu ya? Ada solusinya gitu. Nanti teman-teman mungkin bisa komen di kolom komentar kalau memang teman-teman ingin tahu ya solusinya apa sih untuk customer yang telat seperti ini gitu ya. Karena memang kendala kalau mau beli rumah itu sulit sih solusinya. Tapi kita ada solusinya. Solusinya gitu ya. Tadi bayar utang kan? Betul, bayar utang kalau memang dia call 2. Kalau call 3, call 4, call 5 bayar utang pun tetap nggak bisa. Sebetulnya gitu ya, bisa juga sih call 5 dilunasin gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau call 2 itu dia toleransinya lumayan lah gitu ya, dimakluminya sama bank. Tapi kalau call 5 biasanya nunggu dulu 3 bulan sampai bersih. Nah, ini pada saat teman-teman mau ngelunasin hutang gitu ya, jangan lupa surat pelunasannya gitu, dan juga dicek lagi karena banyak juga customer udah lunas tapi ternyata di Slick masih tertera gitu. Nah, ini harus laporan juga gitu ya, kalau nggak salah ke BI, kalau nggak salah gitu ya, laporan bahwa ini membawa surat pelunasan, ini sudah lunas supaya dihapus gitu. Banyak juga soalnya customer yang seperti itu. Berarti tadi action plan ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman merasa mau beli rumah tapi ternyata call, berarti harus dilunasin semua tunggakannya, terus minta surat keterangan lunas. Terus kalau misalnya masih belum muncul di Slick OJK-nya, belum lunas, gitu berarti dikonfirmasi. Dikonfirmasi. Itu sih gitu. Dan kalau bisa gitu ya, untuk teman-teman yang memang di sini diinget-inget lagi, pernah nggak minjem pay later gitu. Terus kemudian pernah nggak atau
segeralah saat ini gitu. Karena kalau misal teman-teman saat ini belum ada rencana beli rumah, tapi kan kita nggak tahu ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun ketika teman-teman menikah terus kemudian rencana beli rumah itu menjadi beban gitu ya, beban untuk si pasangannya karena nggak bisa beli rumah secara KPR. Sedangkan kalau beli rumah ya kalau semisal Ko5 itu biasanya direkomendasikan itu membeli secara cash. Sedangkan kalau membeli cash itu kan ya dana sebesar itu hanya hitungan orang biasanya yang punya gitu ya. Tadi menarik nih, Dik. Berarti kalau pasangan kita Ko5, kita suaminya juga nggak bisa beli rumah. Betul, makanya teman-teman di sini lebih bagus gitu ya. Ini insight juga buat teman-teman. Sebelum menikah bisa cek dulu BI checkingnya. serius, bisa dicek dulu BI checking gitu ya. Banyak loh customer kami itu yang mana belum menikah gitu udah cari rumah, itu bagus, aku setuju banget gitu. Karena kan teman-teman bisa cek juga, bisa sekalian gitu. Karena kalau udah menikah sah gitu ya, sudah satu kakak, nah itu walaupun pinjamannya sebelum menikah, walaupun istrinya tetap dua beriringan gitu. Dan bahkan pada saat pengajuan berkas kalau sudah menikah itu walaupun pengajuannya atas nama si suami ataupun si istri gitu ya, data keduanya dipakai. Data diri ya, kalau data profesi itu nggak digunakan. Kalau single income. Jadi kalau misalnya udah menikah, dua-duanya dicek, dua-duanya strik OJK-nya dicek, punya utang apa enggak. Gitu. Jangan pasangan sampai. Tapi ya. Iya pasangan. Jadi jangan sampai kita terhalang untuk memiliki rumah karena kita nggak paham strik OJK pasangan kita. Gitu. Kecuali kalau semisal pengajuan rumah. Yang Ko5 ibunya, semisal pengajuan rumahnya atas nama siapa? Atas nama anaknya, nggak ngaruh teman-teman. Intinya yang ngaruh itu suami dan istri. Kalau semisal yang Ko5 adalah ibunya gitu ya, kita di sini yang mau pengajuan nggak ngaruh. Tantenya semisal gitu. Dalam satu kakak semisal ada yang Ko5 nggak ngaruh. Gitu ya. Nah, tapi kalau semisal suami istri itu ngaruh. Jadi gitu teman-teman. Jadi mungkin insight-nya banyak banget ya, dan mungkin banyak sekali yang kita bahas. Kalau bahas KPR sebetulnya nggak ada hentinya gitu ya, apalagi pengajuan rumah gitu. Teman-teman boleh banget loh request di kolom komentar apa sih sebetulnya yang pengen teman-teman bahas, khususnya ya dalam pengajuan KPR mungkin, atau tentang hutang mungkin gitu ya, boleh banget di kolom komentar. Dan mungkin teman-teman yang lain ya, yang baru mau menikah atau yang baru mau menjalani hidup berumah tangga gitu, baru mungkin bisa kebingungan juga ya. Aduh, kalau nanti nikah gimana? Nanti kalau misalnya mau mempersiapkan dana buat resepsi gimana? Boleh juga tulis di kolom komentar. Nanti kita bakal bikin video-video dari ide teman-teman. Gitu. Boleh banget teman-teman. Sebetulnya sih sudah ada bisikan gitu ya, tapi sudah ada bisikan tentang budgeting nikah teman-teman gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau juga boleh, biar kita juga semangat bikin video ini. Nanti kita mungkin spill tipis-tipis ya, dari keuangan kita atau dari nanti kita mungkin spill terkait rumah tangga juga ya. Gitu. Nanti kita bakal spill semua experience kita buat teman-teman. Gitu. Seperti biasa teman-teman, segitu dulu. Kalau misalnya merasa video ini bermanfaat, bisa like video ini, komen apa aja video-video kita selanjutnya, subscribe untuk tidak ketinggalan video-video kita di masa depan, dan share ke semuanya sosial media kalian. Iya, apalagi yang teman-teman merasa bahwa bermanfaat banget nih, kayaknya bapak gue butuh tahu, ibu gue butuh tahu, nenek gue butuh tahu, boleh share ke semua orang yang ada di kontaknya teman-teman. Boleh banget. Segitu dulu buat hari ini. Makasih buat yang udah nonton sampai detik ini gitu. Saya dan istri mohon pamit. Sekian buat hari ini, kita ketemu lagi besok. Bye.